Selamat pagi, anak-anak. Masih semangat ya? Pagi ini kembali kita akan belajar agama Katolik. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar kambing, domba, ada bebek, ada para gembala, ada bayi Yesus, ada Yusuf, Bunda Maria, di belakang itu ada kerbau, ada keledai. Nah, kalau melihat gambar ini, kira-kira kalian dalam suasana apa? Masih bingung ya? Coba sekarang dengarkan lagu. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nah, sudah jelas kita mau atau sedang akan merayakan apa? Ya, kelahiran Yesus atau Natal. Nah, kelahiran Yesus atau Natal itu kita peringati setiap tanggal berapa, Nak? Setiap tanggal 25 Desember. Nah, pada hari ini kita akan belajar atau mengenal Yesus dalam kisah kelahirannya. Nah, tujuannya di akhir pelajaran nanti kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kelahiran Yesus tersebut. Ada siapa saja nanti di sana. Kemudian kalian dapat mengenal pribadi Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putra-Mu Yesus yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tidak usah berlama-lama ya. Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian untuk menyaksikan kisah Yesus, kisah kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Mari kita simak bersama-sama. Dengarkan aku, penduduk Nazaret, pengumuman. Dengarkan aku, orang Yerusalem, surat keputusan dari Kaisar Agustus. Semua harus dihitung dan membayar pajaknya. Setiap orang harus pergi ke rumah kelahirannya, lalu akan didaftarkan dan membayar pajak. Harus dipatuhi setiap peraturan ini. Kota Bethlehem itu terlalu jauh, Mary. Tapi bagaimana lagi, Yosef? Iya, aku tahu. Tapi perjalanan itu tidak baik bagimu. Bagaimana bayimu lahir dalam perjalanan? Tapi kau harus membayar pajak untuk 3 orang, bukannya 2. Ah, Yosef, aku rasa bayinya akan lahir. oh tidak. Kita hampir sampai, Mary.
Kau masih kuat? Aku rasa sedikit lagi, Yosef. Jangan ganggu aku. Di sini tidak ada tempat. Pergi sana. Tapi Tuan, istriku mau melahirkan. Sepertinya semua penginapan penuh. Jangan cemas, Mary. Kita akan menemukan tempat. Wah, nikmat sekali minuman ini. Nikmat. Boleh nambah ya nanti ya. Tolong ya. Ayo kita minum. Kurangnya tambah lagi saya ya. Ya, nih. Mana daging panggangnya? Tunggu. Maaf, Tuan. Wah, Apa? Apa? Aduh, Oh, tidak. Maafkan aku teman. Seperti yang kalian lihat, aku sedang sibuk. Iya. Pelayan, mana minumanku? Oh, maafkan aku. Ini kesalahanku tentu. Terima kasih atas kesabaran kalian. Tidak ada tempat sekalipun. Aku harus berjalan perlahan untuk mencapai pintu. Sekarang tinggalkan tempat ini. Tapi Tuan, Sekarang cepat kau singkirkan tanganmu. Kau menghalangi pintuku. aku mohon Tuan. Istriku mau melahirkan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Membangun kamar di penginapanku malam ini hanya untuk istrimu? Tapi istriku, bayiku, Lihatlah mulutku. Tidak ada kamar. Bayi? Kau bilang tadi istrimu akan melahirkan. Ya. Ayo ikut aku sekarang. Aku punya tempat untuk kalian. Paling tidak tempatnya hangat dan aman. Sebenarnya bukan tempat yang tepat, tapi itu adalah kandang. Apa yang aku bilang tadi? Kandang. Kandang baru kami lebih enak tempatnya. Tapi memang dipenuhi oleh kuda dan keledai tamu kami. Kami hanya meletakkan binatang kami di kandang tua kami. Sebenarnya ini adalah gua, tapi tempatnya hangat dan ada jerami bersih. kami sangat berterima kasih padamu, Tuan. Aku tidak bisa mengatakan tidak kepada semua orang, bukan? Bukan begini caranya berbisnis. Ada yang melahirkan di kandang. Aku sudah kehilangan akal. Mary, aku akan menemanimu. Yosef, aku ingin selalu bersamamu. Yesus, kau tahu itu adalah namamu. Kau tahu siapa dirimu. Akhirnya kau datang juga. Sekarang istirahatlah. Sekarang kau tidurlah, Mary. Dia adalah bayi yang kuat dan juga sangat tampan. Tidurlah. Lihatlah semua sinar di Bethlehem. Kota belum pernah begitu menyenangkan. Diamlah anjing. Kami sedang berusaha untuk tidur. Semua orang berasal dari tempat yang jauh. Pikirkan semua cerita yang mereka katakan. Semua cerita itu sama. Dongeng sebenarnya membosankan.
Dan dongeng yang bagus itu cuma satu kebohongan. Seandainya saja aku ada di sana. Kau harus berusaha terbiasa, anak muda. Tidak ada hal penting yang pernah terjadi di Bethlehem. Sudah, tidurlah. Jangan takut. Aku akan membawa kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini telah lahir di kota David. Dia adalah juru selamat, yaitu Kristus, anak Tuhan yang turun ke bumi. Dan inilah sebagai pertanda untuk kalian. Kalian akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain. Bayi yang terbaring di sebuah palung. Kita harus pergi ke kota sekarang juga. Tapi bagaimana dengan gembalaannya? Domba-domba itu akan aman. Malam ini, Juru Selamat telah lahir. Baik, kalian sudah melihat cerita tentang kelahiran Yesus lewat film tadi. Nah, kalian tentu sudah mengenal siapa saja yang ada dalam film tadi. Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Kota Bethlehem ternyata semua penginapan itu penuh sesak. Tidak ada yang kosong untuk mereka berdua untuk ditinggali. Tetapi akhirnya ada seorang pemilik penginapan yang menawarkan kandang hewannya yang masih baru untuk tempat tinggal sementara Yosef dan Maria. Karena pada saat itu Maria akan segera melahirkan Yesus. Kemudian, setelah Yesus lahir, malaikat datang menemui atau mengunjungi para gembala di padang gurun. Malaikat itu memberi kabar kepada para gembala bahwa telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus, di kota Bethlehem. Nah, mendengar berita gembira itu, kemudian para gembala bergegas untuk mengunjungi bayi Yesus. Nah, baik. Sekarang kalian ingat-ingat lagi siapa saja tadi tokoh yang ada dalam cerita. Coba perhatikan gambar ini. Ini siapa ini? Ini adalah
Yusuf dan Maria atau Yosef dan Maria. Kemudian ini yang gemuk pendek ini tadi pemilik penginapan ya. Pemilik penginapan. Dia berjasa memberi tumpangan kepada Yusuf dan Maria, memberi kandangnya yang baru untuk Bunda Maria beristirahat dan melahirkan Yesus. Kemudian ini para gembala yang pertama kali mengunjungi Yesus, nanti pertama kali mengunjungi Yesus di kandang. Mereka ini sedang mengembalakan domba dan sedang beristirahat di padang gurun karena ini suasananya sedang malam. Ini para gembala. Nah, ini adalah malaikat yang memberi kabar gembira kepada para gembala. Kemudian yang terakhir ini siapa ini? Ini adalah bayi Yesus. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat atau yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ini bayi Yesus, namanya Yesus. Nah, kalian sudah ingat semua ya siapa saja tadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dalam film yang baru saja kita lihat. Jadi, orang yang pertama yang mendengar kabar gembira kelahiran Yesus adalah para gembala. Para gembala itu yang dijumpai pertama kali oleh malaikat. Orang tua Yesus adalah Yusuf dan Maria atau Yosef dan Maria. Yesus lahir di kota Bethlehem, di sebuah kandang karena semua tempat penginapan penuh. Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kabar tentang kelahiran Yesus. Siapa yang pertama kali diberi kabar? Para gembala. Nah, para gembala gembira karena juru selamat telah datang. Salah mengetik ini, datang. Dan merekalah yang pertama mengunjungi bayi Yesus kandang domba. Baik, kalian sudah ingat semua ya? Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam kisah yang kita lihat pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kalian menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, Yesus lahir di kota apa? Orang tua Yesus adalah titik-titik dan titik-titik. Nanti kalian isi ya. Kemudian, yang pertama mengunjungi bayi Yesus adalah berikutnya, yang memberitahu tentang kelahiran Yesus kepada para gembala adalah yang terakhir, hari Natal kita peringati pada tanggal berapa? Nah, jadi kalian tidak usah menulis pertanyaan ini dalam buku kalian, tetapi kalian cukup langsung menjawab saja. Menulis jawabannya saja. Nomor 1, jawabannya apa langsung ditulis. Setelah selesai, nanti minta ayah atau ibumu untuk memfoto hasil pekerjaanmu, kemudian kirimkan ke Pak Guru ya. Begitu anak-anak, pelajaran hari ini cukup. Dan sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk kami. Engkau datang untuk semua orang, yang miskin maupun yang kaya. Engkau
membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ingat bahwa kalian tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ingat pesan Ibu untuk kalian. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Dadah.